There are so many private campus threatened to be closed in Indonesia. This is because of many problems that are lack of students, campus are not attractive, management is not good, human resources do not have sufficient capacity to develop campus both in terms of strategic value and brand image in front of the community. Operational system, there are a means of collection system that is still weak, causing campus finance to be disrupted. Management of class arrangement and class schedule that are not yet strong. And a learning system is weak that cannot provide the needs of prospective students to study in distance learning online. Hence, we are coming in Indonesia to help and provide solutions to improve campus management with an integrated system. Garuda Cyber Indonesia is a leading technology company that has solved many campus problems, starting from lack of students and a campus management system that is still 80% conventional. Monitor, ntar lagi bos sampai. We have helped hundreds of clients from Sabang to Merauke through technological innovation. We are committed to help all campus throughout Indonesia, even about to digitize the campus system, with studies and analysis by professional team of their field. By providing a professional team starting from very experienced programmer, management that has been tested for decades, solid campus digital marketing team, telemarketing team that assists the campus in conveying all information to prospective campus students who are members of our client, customer service team who help greatly. We have been trusted by hundreds of clients in Indonesia because we are trusted. Have a high commitment, always growing, collaborative, innovative, updates, serve. Do you want to collaborate? Call us now. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online pada acara kita di siang hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Yogi RK Juliansa Putra ST, selaku Senior Backend Developer at IBM. Yang terhormat Ibu Yesi Agnovia ST, selaku Chief Financial Officer di PT Garuda Cyber Indonesia. Yang terhormat Bapak Insanul Akbar ST, selaku Ketua Garuda Cyber Institute sekaligus moderator pada acara kita siang hari ini. Serta yang teristimewa, para peserta webinar, terima kasih atas antusiasmenya yang sangat luar biasa untuk ikut serta dalam webinar ini dengan tema Bridging the Skills Gap Career Development with IBM Programmer. Perkenalkan, saya Duha Islami selaku MC pada acara kita di siang hari ini. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu diharapkan seluruh peserta itu wajib untuk on-cam. Yang kedua, nanti di penghujung acara kita akan ada sesi tanya jawab dan 3 pertanyaan terbaik akan kita berikan door prize yang menarik dari Garuda Cyber Institute tentunya gitu. Oke, baiklah, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian acara kita di siang hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan oleh Chief Financial Officer. Yang ketiga itu penyampaian mengenai Garuda Cyber Institute sekaligus penyampaian materi oleh Bapak Yogi RK Juliansa Putra ST. Yang keempat itu ada sesi tanya jawab dan yang kelima itu ada penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baiklah, kita masuk ke acara pertama, yaitu kata sambutan oleh Bu Yesi Agnovia ST selaku Chief Financial Officer. Kepada Bu Yesi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Izin untuk memanggil teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya serta rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan daring ya pada hari ini untuk pelaksanaan webinar. Oke, salawat dan salam juga tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak Yogi RK Juliansyah selaku speaker kita pada acara webinar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Insanul Akbar selaku Ketua Garuda Cyber Institute. Yang terhormat panitia dan juga tim dari Garuda Cyber Indonesia dan Garuda Cyber Institute. Selanjutnya yang kami banggakan teman-teman peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yesi Agnovia selaku CFO di Garuda Cyber Indonesia yang mana pada hari ini mewakili dari Pak CEO ya Pak Bantuan Aan yang belum bisa hadir di Zoom pada hari ini dikarenakan beliau saat ini sedang berada di luar kota. Jadi mungkin sedikit perkenalan ya pada teman-teman dan juga Pak Yogi ya Pak ya, bahwa Garuda Cyber Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang software development, di bidang IT ya Pak ya, yang sudah berdiri sejak tahun 2010 lalu.
yang mana kita memiliki visi yaitu insya Allah menjadi perusahaan teknologi IT nomor 1 di Indonesia pada tahun 2027. Insya Allah, amin. Selanjutnya kita memiliki misi nih ya Pak ya. Kita memiliki misi untuk menyediakan platform teknologi ataupun produk-produk teknologi yang mampu untuk mengembangkan ataupun mendorong bidang-bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi, dan juga bisnis di Indonesia. Salah satunya yaitu nanti kita ada di bidang pendidikan ya, termasuk di Garuda Cyber Institute. Yang mana pada saat ini itu kita juga sudah memiliki banyak produk ya, ada Smart Campus, Smart School, ada Garuda Kasir, dan juga Lancang Kreatif, dan salah satunya itu Garuda Cyber Institute. Garuda Cyber Institute ini mungkin kita menceritakan sedikit ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ya terkait dengan latar belakang kita mendirikan Garuda Cyber Institute. Jadi mungkin pada tahun-tahun sebelum pandemi dan after pandemi juga ya, kita memiliki keresahan bahwa di Indonesia itu saat ini masih minim SDM yang berkualitas di bidang IT gitu, ataupun di bidang teknologi informasi. Sehingga kita itu ingin gitu ya, di Garuda Cyber itu juga memiliki SDM-SDM yang memiliki integritas yang tinggi gitu. Seiring juga dengan program pemerintah ya di Kemendikbud itu Pak Nadiem Makarim ya, bahwa beliau juga ingin mendorong generasi-generasi kita pada saat ini untuk menjadi talenta digital begitu. Nah, sehingga terciptalah Garuda Cyber Institute pada kuartal ketiga di tahun 2022 lalu gitu. Dan alhamdulillah pada saat ini kita udah berjalan batch kedua ya. Impian kita, target kita ke depannya kita membuka kelas batch-batch selanjutnya agar kita bisa mencetak SDM yang berkualitas di bidang IT, terutama programmer begitu. Dan alhamdulillahnya lagi itu ya Garuda Cyber Indonesia dan Garuda Cyber Institute itu saat ini sudah menjadi mitra di MSIB Kementerian juga ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yang mana kita menjadi salah satu perusahaan ya yang menerima magang MSIB. Kemudian kita juga saat ini sedang untuk SMK Pemadanan begitu ya. Sehingga kita juga untuk dunia pendidikan kita mendorong biar dunia pendidikan di Indonesia itu lebih baik ke depannya. Melalui sambutan ini ya saya mewakili dari Pak Aan dan juga dari perusahaan itu menyampaikan semoga acara kita pada hari ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman peserta ya, yang mana kita inginnya bahwa acara ini ataupun webinar ini membuka pintu untuk teman-teman meniti karir di bidang programmer gitu. Nah, ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Yogi ya Pak ya, yang sudah mau nih hadir di webinar pada hari ini untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan seputar programming nantinya kepada teman-teman peserta webinar. Ini semoga ke depan kita bisa menjalin kolaborasi yang banyak gitu ya Pak ya, baik dari dengan Pak Yoginya ataupun dengan IBM ke depannya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan juga tim Garuda Cyber Institute yang sudah bekerja keras siang dan malam ya, ada Bu Juha, Pak Insanul Akbar dan lain-lain agar terlaksananya acara kita pada hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin kepada teman-teman peserta dari teman-teman yang mungkin ada sekitar 82 orang yang mendaftar ya terakhir. Itu semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meniti karir di bidang programmer. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yesia Novia atas kata sambutannya pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu untuk teman-teman semua, teman-teman peserta webinar, jangan lupa untuk mengisikan link absensi yang ada di kolom chat ya.
untuk mendapatkan sertifikat dari Garuda Cyber Institute gitu. Oke, baiklah kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian mengenai Garuda Cyber Institute sekaligus penyampaian materi oleh Bapak Yogi RK Juliansa ST. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Insanul Akbar ST. Kepada Bapak Insanul Akbar ST selaku moderator, dipersilahkan. Terima kasih Bu Duha. Sebelumnya suara saya kedengaran, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini untuk melaksanakan webinar event Garuda Cyber Institute. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati CEO Garuda Cyber Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yesi Aknovia selaku CSO Garuda Cyber. Terima kasih Bu udah meluangkan waktunya dan membuka event kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Duha Islami selaku MC kita pada hari ini. Beliau juga sebagai sistem analis di Garuda Cyber Indonesia. Terima kasih Bu Duha. Dan yang paling spesial nih, ada Bang Yogi RK. Apa kabar Bang? Sehat, Alhamdulillah. Nah, di mana sekarang Bang? Sekarang saya di Depok, Jawa Barat. Oh, jauh di Depok ya? Iya. Terima kasih Bang Yogi udah mau bersama kita di ruang Zoom pada hari ini. Saya tahu nih Bang Yogi ini Iya, sama-sama sih. luar biasa sibuknya, tapi udah mau meluangkan waktunya buat sama-sama hadir di kita, buat sharing seputar dunia programming sama teman-teman semuanya. Dan yang tak kalah penting, yang paling saya banggakan, teman-teman semuanya, seluruh peserta event webinar kita pada siang hari ini, di hari Minggu siang jam 1 yang harusnya jadwal istirahat, tapi teman-teman mau meluangkan waktunya buat ikut event webinar. Mungkin ini jadwal healing mungkin ya, hari Minggu jadwal healing sama keluarga atau mungkin sama pasangannya, sama pacar, tapi teman-teman hari ini mau meluangkan waktunya luar biasa buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman kedepannya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Oke, mungkin sebelum kita ke materi webinar kita pada siang hari ini, di sini saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Insanul Akbar, di sini sebagai Curriculum Development di Garuda Cyber Institute dan juga sebagai ketua di Garuda Cyber Institute. Mungkin saya ingin sedikit sharing ke teman-teman. Saya izin share screen. Oke. Saya ingin sedikit sharing ke teman-teman, sebenarnya Garuda Cyber Institute ini apa? Apa yang membedakan antara Garuda Cyber Institute dengan Garuda Cyber Indonesia? Jadi, Garuda Cyber Indonesia itu adalah sebuah perusahaan atau startup yang emang bergerak di bidang software host atau pengembangan aplikasi. Kita punya banyak produk, ada Smart Campus, ada Smart School, ada Garuda Kasir, ada Garuda Pay, dan salah satunya ialah Garuda Cyber Institute. Nah, untuk Garuda Cyber Institute ini merupakan sebuah platform digital untuk pembelajaran berbasis IT ataupun digital yang saat ini memang kita berlokasi di Pekanbaru. Nah, ini salah satu tagline dari kita, Learn from Anywhere. Terlihat sederhana, tapi ini punya makna yang luar biasa. Karena kita bukan hanya sekedar, Garuda Cyber Institute itu bukan sekedar memberikan wadah pembelajaran buat teman-teman, tapi kita berharap teman-teman yang berada dari luar Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, atau Papua bisa belajar secara online melalui Garuda Cyber Institute. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa
Garuda Cyber Institute ini merupakan pelatihan IT digital yang berbasis di Pekanbaru. Kita baru berdiri pada akhir tahun 2002 kemarin. Dan untuk saat ini kita memang masih jalan di batch 2 dan sedang aktif di batch 2. Nah, ini salah satu kenapa teman-teman harus belajar dan mengambil pembelajaran di Garuda Cyber Institute. Yang pertama itu adalah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari instruktur profesional. Nah, kita punya programmer handal yang ada di Garuda Cyber Indonesia dan sudah tersertifikasi. Izin, Pak. Insano, PPT-nya belum tershare, Pak. Oke. Oke. Sekarang? Dah, oke, mantap. Saya ulangi kembali bahwa kenapa teman-teman harus belajar di Garuda Cyber Institute. Yang pertama ialah nanti teman-teman akan dimentori oleh mentor-mentor yang profesional di bidangnya. Kemudian kita punya di pembelajaran kita ada 1 pekan. Setiap 1 pekan itu kita akan ada sharing dengan mentor secara mingguan gitu. Yang kemudian yang ketiga, ini poin penting kenapa teman-teman harus belajar di Garuda Cyber Institute, yaitu kita akan memberikan 2 buah sertifikat sekaligus buat teman-teman yang emang lulus sesuai dengan standarisasi dari Garuda Cyber Institute. Yang pertama itu ada namanya sertifikat completion, kemudian ada nama yang kedua sertifikat kelulusan. Nah, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman apa yang membedakan antara kedua buah sertifikat ini. Yang keempat, yang paling menarik dari Garuda Cyber Institute adalah teman-teman yang mempunyai standar daripada Garuda Cyber Institute akan kita rekomendasikan untuk dapat bekerja di Garuda Cyber Indonesia, ataupun nanti teman-teman akan bekerja menjadi di klien-klien Garuda Cyber Indonesia. Jadi ini suatu momentum buat teman-teman yang memang pengen berkecimpung di dunia programming bisa melalui Garuda Cyber Institute. Nah, ini salah satu aturan, beberapa aturan yang teman-teman harus lakukan ketika ingin sebagai peserta di Garuda Cyber Institute. Yang pertama, yang pasti kita harus registrasi terlebih dahulu. Teman-teman harus membayar pembayaran sebesar Rp200.000. Kemudian kita dalam 1 batch itu akan mengadakan pembelajaran selama 1 bulan dengan 4 pekan. Nah, dari hari Senin sampai hari Jumat, kita akan melakukan pembelajaran, kita akan memberikan materi berupa video ataupun tugas-tugas. Nah, setiap harinya teman-teman akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning Garuda Cyber Institute. Yang ketiga, nah ini secara sifatnya fleksibel, teman-teman akan mengikuti Zoom mingguan dengan instruktur yang ada di Garuda Cyber Institute. Nah, ini yang poin ke-7 saya ingin sharing ke teman-teman terkait sertifikat tadi. Ada 2 buah sertifikat yang nantinya teman-teman akan dapat nih di kelas Garuda Cyber Institute. Yang pertama ada sertifikat completion, kemudian ada sertifikat kelulusan. Untuk sertifikat completion sendiri, itu syaratnya itu ialah teman-teman harus lulus dulu 80% di tugas harian dengan syarat lulus di setiap materinya. Kalau untuk sertifikat kelulusan, teman-teman diharapkan untuk mengerjakan proyek akhir, karena kita di pekan terakhir biasanya kita akan mengadakan proyek akhir sesuai dengan kelas yang ada di Garuda Cyber Institute. Nah, ini setelah registrasi, mungkin nanti kita akan bahas ini kalau teman-teman sudah bergabung di Garuda Cyber Institute. Nah, secara gambaran ini beberapa pembelajaran, kita ada 5 hari dalam 1 pekan, kita akan belajar. Berhubung untuk saat ini di kelas Garuda Cyber Institute sendiri baru buka kelas Laravel, mungkin nanti kita butuh diskusi dan saran dari teman-teman semuanya. Kalau emang ada kelas baru yang ingin kita buka di Garuda Cyber Institute, teman-teman bisa kasih masukan ke kita. Oke, yang terakhir, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yaitu terkait tentang marketing affiliate. Nah, saya lihat ini di
peserta kita ini ada rata-rata dari sekolah, mungkin ada yang kuliah. Jadi ini satu momentum buat teman-teman misalnya pengen dapat penghasilan lebih nih ketika kuliah atau pengen ketika sekolah. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftarkan dirinya melalui marketing affiliate di Garuda Cyber Institute. Nah, sebenarnya secara konsep marketing affiliate di Garuda Cyber Institute itu teman-teman cukup registrasi di e-learning kita di kelas Garuda Cyber Institute. Nanti setelah registrasi, teman-teman akan mempunyai akun untuk mengolah data teman-teman dan peserta yang mengikuti, yang mengambil link afiliasi dari teman-teman. Saya akan coba demonstrasikan, mungkin teman-teman nanti bisa coba juga yang ada di Zoom ini, mungkin teman-teman bisa registrasi sebagai marketing afiliasi. Bu Duha, sekarang udah ke e-learning. Sudah, Pak. Oke. Jadi teman-teman cukup membuka halaman e-learning kelas Garuda Cyber Institute di kelas.garudacyberinstitute.id, kemudian /admin, kemudian /registrasi marketing. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke form halaman registrasi akun. Nah, di sini teman-teman silakan untuk melakukan registrasi akun teman-teman. Ada 2 jenis akun, ada untuk umum, kemudian juga ada untuk alumni. Nah, teman-teman misalnya alumni dari Garuda Cyber Institute bisa memilih untuk jenis akun alumni. Kalau emang dari luar bisa melalui umum. Saya coba demonstrasikan. Ini seperti registrasi biasa, cukup menginput nama, kemudian email, kemudian password. Oke, setelah teman-teman registrasi, teman-teman login menggunakan akun yang tadi sudah teman-teman daftarkan. Nah, oke. Nah, setelah teman-teman berhasil, nanti sistem akan mengarahkan teman-teman ke halaman dashboard dari afiliasi atau marketing. Nah, untuk marketing sendiri nanti ada 3 menu yang teman-teman dapat akses. Yang pertama ada profil marketing, kemudian ada link afiliasi, kemudian ada peserta. Untuk profil marketing ini ialah data pribadi teman-teman. Di sana ada pekerjaannya apa, kemudian nomor HP, nomor WA, kemudian nomor rekening, nomor bank, dan nama rekening. Nah, nanti misalnya teman-teman bawa 1 peserta yang untuk melakukan pelatihan di Garuda Cyber Institute, nanti kita akan transfer melalui mendapat fee dan akan kita transfer melalui nomor rekening yang sudah teman-teman daftarkan. Saya coba tambahin. Oke, nah ini tidak perlu disubmit, teman-teman cukup langsung mengisi saja. Nanti akan langsung auto save di sistemnya. Nah, untuk link afiliasi, ini saya kasih penjelasan bahwa link afiliasi inilah nanti link yang akan teman-teman share ke peserta-peserta atau kerabat atau keluarga yang ingin melakukan atau melaksanakan pelatihan di Garuda Cyber Institute. Nah, untuk menu peserta ini adalah seluruh peserta yang ada di Garuda Cyber Institute yang memakai jasa afiliasi dari teman-teman. Nah, itu secara sederhana untuk afiliasi di Garuda Cyber Institute. Jadi ini satu momentum buat teman-teman yang sekolah atau kuliah yang pengen dapat penghasilan lebih bisa mendaftarkan sebagai afiliasi atau marketing di Garuda Cyber Institute. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang Garuda Cyber Institute. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran teman-teman semuanya. Garuda Cyber Institute itu seperti apa, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mengambil kelas di Garuda Cyber Institute. Kalau nanti teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung melalui chat di admin kita atau melalui sosial media kita di Garuda Cyber Institute di Instagram, atau kita juga punya akun YouTube, nanti teman-teman bisa komen di YouTube Garuda Cyber Institute.
Nah, ini mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, Bang Yogi. Ini teman-teman udah nggak sabar sepertinya mau dengar materi dari Bang Yogi terkait tentang dunia programming itu seperti apa, atau mungkin kalau start awal ingin jadi programmer seperti apa. Oke, mungkin saya kasih gambaran bahwa Bang Yogi RK ini teman-teman semuanya perlu kita ketahui, beliau merupakan salah seorang senior back-end developer di International Business Machine di IBM, jadi juga pernah menjadi senior back-end developer juga di Incrypto, kemudian full stack developer di Talent Basket di USA ya Bang, kemudian juga sebagai full stack developer di RKDev. Jadi kalau saya lihat di CV Bang Yogi luar biasa dari proyeknya, kemudian pengalaman kerjanya. Jadi ini suatu momentum buat teman-teman semuanya yang ingin benar-benar terjun ke dunia programming bisa nanti bertanya ke Bang Yogi karena pemateri kita luar biasa nih dari IBM. Oke, kita langsung saja mungkin dari Bang Yogi, saya persilakan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bang Aan, bantuan Aan, kepada ya Garuda Cyber Institute, yang terhormat kepada Ibu Yesi, terhormat kepada panitia Garuda Cyber Institute, dan juga kepada audiens semuanya. Baiklah, saya langsung ke materi. Saya izin screen share ya. Baik, ini materinya Bridging the Skill Gap, Career Development with Programmer. Saya Yogi Arka Julian Saputra. Saya itu sudah hampir 6 tahun terlibat dalam pengembangan software. Saya sekarang sebagai Senior Backend Developer di IBM Indonesia. Nanti rekan-rekan, teman-teman bisa juga kontak saya melalui rk.j@gmail.com atau yogi.rk@ibm.com. Kemudian kontak saya bisa juga di LinkedIn. Linknya linkedin.com in Yogi RK. Kemudian saya langsung ke materi. Kan kita judulnya Career Development. Kenapa Career Development ini penting? Karena Career Development ini memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dalam meningkatkan karir dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya karir kita masih junior developer atau belum sampai ke developer atau programmer, maka kita ingin meningkatkan ke junior atau middle developer, maka kita harus meningkatkan karir kita dan juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya kita jajan dari orang tua misalnya, maka kita dengan mencapai karir yang lebih bagus, kita akan mampu membiayai diri kita sendiri dan bahkan orang tua kita. Berikut beberapa alasan mengapa career development ini penting, yaitu mengembangkan potensi diri kita. Kan setiap manusia itu, setiap kita itu mempunyai potensi kita, potensi masing-masing. Jadi sayangkan kalau tidak dikembangkan. Kemudian meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi sebelumnya kita malas-malasan dengan meningkatkan career development, maka kita akan lebih produktif dan lebih rajin. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, di mana misalnya sebelumnya kita itu masih tidak percaya diri dengan kemampuan programmer, dengan bekerja atau meningkatkan karir
kita, maka akan meningkatkan kepercayaan diri kita secara otomatis. Kemudian meningkatkan kualitas hidup, misalnya tadi dibayar orang tua sebelumnya, menjadi kita mampu membiayai diri kita sendiri dan orang tua. Misalnya kalau mau menikah atau sudah menikah, maka mampu membiayai keluarga. Kemudian agar terjaga relevansi dalam pasar kerja. Misalnya karir kita itu sudah mati oleh beberapa pekerjaan lain, misalnya itu content writer mati oleh AI, ChatGPT. Jadi dengan belajar dengan bidang lain, misalnya programmer, maka karir kita akan lebih aman. Kemudian, langkah-langkah dalam career development. Pertama itu langkahnya self-assessment. Jadi kita harus pahami dulu diri kita sendiri gitu. Apakah kitanya itu jago dan mampu mengembangkan skill programmer di bidang misalnya menggunakan bahasa Java atau menggunakan bahasa PHP. Pahami dulu kita maunya di mana. Kemudian apakah kerjanya itu mau WFH atau WFO. Jadi harus tahu dulu kemampuan diri kita sendiri. Kemudian kita tentukan tujuan karir kita. Tujuan karir kita tidak boleh sembarangan, harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi pada waktu. Misalnya kita mau manajer programmer misalnya, padahal kita belum paham apa itu programmer. Jadi kita harus paham dulu bagaimana menjadi junior programmer atau middle programmer. Jadinya tidak termasuk dalam tidak berorientasi pada waktu atau tidak sesuatu yang tidak tercapai. Kemudian pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini kita kan sudah punya tujuannya. Misalnya kita mempunyai tujuan menjadi backend developer, maka kita harus mengikuti roadmap yang sudah ada. Saya contohkan ya. Ini contohnya. Atau kurikulum yang diberikan oleh instruktur. Jadi dengan ada standar tersebut, maka kita paham kita telah sampai di mana dan mampunya untuk apa gitu. Misalnya backend, kita harus paham dulu internet, kemudian paham dulu bahasa pemrogramannya. Yang sekarang saya gunakan yaitu Java sih. Tapi ini personal rekomendasi. Maksudnya tuh beberapa pekerjaan atau perusahaan, walaupun backend itu bahasanya bisa beda. Jadi berdasarkan kemampuan, jadi pemilihannya itu berdasarkan minat dan lowongan. Kemudian harus paham version control, misalnya GitLab, GitHub, Bitbucket. Kemudian harus paham OS-nya, kemudian relational database seperti MySQL, PostgreSQL, kemudian NoSQL database, misalnya Redis, ini penting banget. Kemudian lebih paham mengenai database, misalnya scaling database. Yang paling penting itu sebenarnya database indexes. Kemudian memahami bagaimana
API itu misalnya menggunakan REST. Yang pada umumnya itu menggunakan REST aja sih. Tapi ada juga yang menggunakan gRPC. Tapi yang penting adalah REST ini. Kemudian ada caching. Caching untuk backend itu biasanya Redis. Kemudian web security itu enkripsi, backup misalnya. Kemudian testing. Ini kalau sudah sampai testing, ini sudah dalam lingkup senior sih kalau testing. Kemudian CI/CD. Ini bisa menggunakan Jenkins. Kemudian ini message broker. Kalau udah sampai architectural pattern ini sudah sampai senior dan ini junior ataupun middle. Misalnya itu biasanya microservice ini untuk yang perusahaan enterprise. Sedangkan monolithic itu biasanya sudah sampai ke startup, lebih ke startup. Dan masih banyak lagi. Kemudian kan programmer ada juga di front end. Ini ada memahami internet juga, harus pahami HTML, CSS, JavaScript. Tapi ini memang banyak sih. Tapi kalau udah paham ini, itu akan lebih mudah dan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena skill-skill programmer ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan sekarang ini. Sudah pengembangan keterampilan. Selanjutnya kita mencari peluang karir. Kalau mencari peluang karir, itu saran saya itu bisa melalui jobs LinkedIn ini. Itu bisa misalnya programmer job. Itu bisa melalui LinkedIn. Jadi langsung apply gitu. Atau menggunakan job street. Dan yang ketiga, kalau untuk job street, seperti ini. Jadi tinggal lamar saja dengan CV yang sudah bagus. Untuk CV yang sudah bagus, itu ada banyak hal penting sih, tapi ada beberapa rangkuman, yaitu deskripsi, job experience, education, dan skill. Hal itu yang penting. Kemudian untuk mencari kerja itu bisa juga langsung direct. Maksudnya misalnya mau bekerja di Garuda Cyber Indonesia, maka bisa langsung kontak ke Pak Anya, apakah ada lowongan gitu. Kemudian jelasin apa skill yang punya dan apa yang mau job yang mau diambil. Itu sih untuk mencari peluang karir. Kemudian sudah sampai kesimpulan, yaitu kita harus untuk mencapai karir development yang bagus, kita harus mengetahui kemampuan diri dan tujuan. Kemudian mengembangkan keterampilan. Kemudian mencari peluang karir. Ya Pak Insanul, itu dari saya. Oke, Bang Yogi, ini luar biasa ya pencapaian dari Bang Yogi membahas terkait tentang career development. Tadi sedikit menyinggung tentang mengapa kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang career development, kemudian apa saja step-step yang perlu kita
kita kuasai tentang career development itu tadi ya Bang. Oke, Ya, benar. kalau boleh tahu nih dari Bang Yogi sendiri, apakah untuk saat ini kan terjun di bidang back end developer gitu kan di Ya, IBM. benar. Apakah langsung terjun ke back end atau mungkin dulu sempat ke front end terlebih dahulu atau seperti apa? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman di sini. Baik, saya dulu itu ada project dengan teman saya. Saya sebagai full stack developer dan sekalian jadi project manajernya. Dari situ saya punya banyak keahlian untuk ngoding, baik backend ataupun front end-nya. Dan juga project manajernya. Kemudian setelah itu saya pindah ke perusahaan US Taiwan. Itu saya sebagai role-nya itu backend, namun pekerjaannya itu full stack karena kebutuhan dari perusahaan itu, karena bos saya itu saya bisa backend dan front end, jadi saya kerjanya full stack. Kemudian saya pindah lagi ke Inkrypto, itu di perusahaan ya di Jakarta. Itu saya sebagai backend, itu murni backend dan mempunyai beberapa team members. Kemudian saya pindah lagi ke IBM sebagai senior backend, IBM kontraktor. Itu saya ditempatkan di salah satu bank. Jadi kebanyakannya itu lebih ke ngoding biasa, kemudian tentang performance. Ini lebih rumit lagi karena ini microservice-nya sangat banyak. Iya. Oke. Jadi berarti di IBM sendiri apa lebih fokus ke back end developer berarti ya Bang? iya benar. Mungkin dari teman-teman semuanya yang ada di forum ini yang ingin bertanya nih, kita buka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan diaktifin mic-nya. Halo, ada yang ingin bertanya? Oke, dipersilakan. Ini ada dari Sangat Batu. Persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, ya, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada Bang Yogi yang sudah menyampaikan materi. Saya sangat antusias untuk mengikuti agenda ini. Baik, perkenalkan Bang ya, saya Kemal, saya dari Teknik Informatika Universitas Riau. Ya, salam kenal Kemal. Ya, jadi berhubung saya ini kan fresh graduate nih Bang ya. Iya. Oke, jadi pertanyaan saya ini agak sedikit sensitif Bang terkait dunia kerja di bidang programmer. Nah, pertanyaannya ialah mungkin memang ini menjadi pertanyaan yang paling dikepoin ya oleh seluruh para fresh graduate. Nah, terkhusus di Jakarta, apakah sebagai seorang junior programmer yang baru masuk di dunia kerja, apakah gaji yang ditawarkan pada era sekarang ini sudah worth it? Mungkin dari Bang Yogi bisa sharing juga ya Bang ya, awal masuk dunia kerja digaji berapa sampai sekarang ini, mungkin bisa dikasih range biar kita para fresh graduate juga semangat nih Bang untuk kerja di Jakarta gitu kan. Mungkin itu ya dari saya, Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemal, luar biasa pertanyaannya. Ini terkait gaji nih Bang. Gimana nih Bang Yogi? Ini benar sesuai itu, Kemal tadi, ini memang sensitif. Ya, tapi
mungkin bisa saya kasih gambaran. Itu kalau di Jakarta itu tergantung, maksudnya itu tergantung pribadi orangnya, maksudnya itu skill, kemampuannya, kemudian kemampuan dari perusahaan, atau maksud saya itu maksudnya peluang dari perusahaan tersebut, jadinya itu bisa bervariasi. Itu ada, kalau junior itu bisa mulai dari 5 sih, tapi ada juga di bawah itu kalau Jakarta. Tapi maksimumnya ini bisa beda-beda. Kan kalau fresh graduate itu kan ada juga yang pengalamannya udah lama dan bertahun, maksudnya freelance dia kan. Jadinya skill dan kemampuannya itu berbeda dari fresh graduate yang lainnya. Jadinya bisa jadi 2 digit sudah bisa gitu. Saya rasa itu sudah menjawab. Apakah sudah jelas, Kemal? Baik Bang, sepertinya sangat menggiurkan ya Bang ya, sampai 2 digit ya. Namun apakah beban kerja yang diberikan itu sudah sesuai dengan gaji yang ditawarkan begitu Bang? Ya, kalau beban pekerjaan itu relatif sih. Karena kan ada atasan juga ada tekanan, kemudian bawahan ada memberikan tekanan ataupun teman-teman beri tekanan, HRD yang memberikan ke lapangan, kadang gitu kan. Itu agak sulit dijawab karena itu bisa naik dan turun. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Yogi. Iya, Kak. Saya cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Kemal, ini luar biasa pertanyaannya. Semoga nanti next time Pak Kemal jadi salah satu programmer handal dari Undri ya Pak Kemal ya, dari Informatika Undri. Terima kasih Pak Kemal. Ya betul Pak. Oke, selanjutnya mungkin yang ada pertanyaan ini dari Zikri Wahyu ya. Silakan Zikri. Suaranya belum kedengar. Maaf, suaranya masih belum kedengaran. Belum kedengaran Zikri. Mungkin kita ke Yofi dulu. Yofi mungkin ada ingin pertanyaan nih ke Bang Yogi. Dipersilakan Yofi. Baik, terima kasih kepada Bang Insanul yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Bang Yogi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yofidio Prayogo dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Izin bertanya nih Ya, Bang. salam kenal Yofi. Yogi, salam kenal Bang. Iya. Nah, Ya, salam kenal. Abang kan sekarang sebagai senior back-end Bang ya. Nah, Iya. untuk menjadi senior back-end itu apakah kita harus mengerti front-end-nya dulu atau langkah apa yang sebaiknya kita ambil ketika kita tuh ingin menjadi seorang back-end gitu Bang? Iya. Untuk menjadi seorang back-end ya. Untuk menjadi seorang back-end itu kita harus paham dulu skill-skill yang dibutuhkan dalam job back-end developer tersebut. Hal itu bisa didapat dari lowongan pekerjaan. Bisa saya screen ya. Ya, silakan Bang. Misalnya ini. Contohnya oh, ini.
soalnya lebih jelas di sini. Jadi di sini ada job desk-nya, ada requirement-nya. Jadi di sini requirement-nya harus 5 tahun pengalaman dalam menggunakan .NET, C#, VB6, MS, SQL, dan lain-lain. Jadi kalau untuk menjadi senior software engineer ini, kita harus paham ini harus bisa bekerja dalam software development selama 5 tahun. Tapi ini memang berat sih, karena ini sudah senior. Kemudian harus bisa menulis SQL, kemudian memahami RDMS, kemudian memahami integrasi dengan API, kemudian ini Git. Mestinya dengan memahami ini sudah tahu apa Git ini. Kemudian problem solving dan debugging skills. Ini dengan sejalan dengan pengalaman ini, itu biasanya problem solving skill dan debugging skill itu sudah bagus. Kemudian communication skill dan bekerja dengan tim. Selama pengalaman hal software development-nya itu dengan tim, mestinya ini udah bagus, tapi ini bakalan dites lagi nantinya. Kemudian di sini mensyaratkan English ya, berarti ini bekerja dengan international team. Tapi hal ini bisa beda-beda setiap lowongan, misalnya dengan hal ini. Ini kan 5 tahun software engineer. Ini harus paham. Di sini harus paham Node.js, React, REST, dan Azure AWS GCP. Kalau dilihat dari sini, ini full stack ya. Jadi menurut saya harus pahami dulu kemampuan diri masing-masing dulu. Apakah bisanya itu full stack, ataukah front end aja atau back end saja. Jadi kita bisa mencapai lebih cepat tujuan yang kita capai. Sebenarnya selain front end, back end, ada juga DevOps, nanti ada juga tester automation. Ini supaya gambaran agar lowongan dan pekerjaannya tidak di bagian back end aja ataupun front end aja gitu. Jadi begitu sih, tergantung dari kemampuan dan tujuan kita. Baik Bang, Iya. itu kan tadi udah Bang kasih tahu tuh apa-apa aja yang mungkin diperlukan untuk back end Bang. Nah, mungkin saya dan kawan-kawan juga kepo nih Bang. Abang belajar itu semua mulai dari otodidak kah, atau ikut kelas kah, atau memang Abang punya basic atau kuliah dulu di bidang IT Bang? Ya, saya dulu kuliah di Universitas Riau, jurusan Teknik Informatika. Selain itu, saya juga belajar dari Udemy. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu menyediakan gratis belajar Udemy. Jadi dari kampus Udemy, bootcamp, yang jelas itu biasanya yang besar itu bootcamp, karena dari bidang apapun, maksudnya dari jurusan apapun, itu bisa paham cara bagaimana ngoding itu sendiri. Jadi dengan mengikuti bootcamp itu akan mampu akan lebih mudah mendapatkan peluang pekerjaan. Ya, begitu Dek Yofi. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, terima kasih Yofi. Mungkin nanti Bang Yogi bisa share ke kita kayak platform-platform apa saja mungkin kalau misalnya pengen belajar di front end, mungkin kalau pengen belajar di back end, nanti teman-teman bisa cek-cek juga platform untuk pembelajarannya. Oke, mungkin selanjutnya ini ada Zikri Wahyu. Silakan Zikri. Baik Bang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikri Wahyu, saya dari kampus Politeknik Negeri Padang. Saya ingin bertanya nih Bang, berhubung saya kan sudah semester akhir, apa yang wajib untuk saya kuasai secara umum untuk masuk tes dalam dunia kerja, Bang? Mungkin Oh, bisa. baik. Karena kita judulnya with IBM Programmer, jadi saya kasih skop programmer saja ya. Jadi kalau untuk menjadi programmer, itu kita harus wajib kuasai, misalnya backend atau front end, kita harus wajib menguasai satu framework dan bahasa. Kemudian database. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu data structure dan algoritma. Sebenarnya nanti itu ada dua tes dalam mendapatkan pekerjaan atau interview nantinya. Itu ada yang tes untuk data struktur dan algoritma, ada juga tes untuk coding. Biasanya itu tergantung dari perusahaan tersebut, dia ada bermacam-macam soalnya, itu beda-beda. Jadi yang perlu dipahami itu bahasa, framework, misalnya kalau bahasa PHP itu menggunakan Laravel atau Cogniter. Kemudian database, biasanya paling umum Postgres, SQL, sama MongoDB. Kemudian untuk data structure dan algoritma itu biasanya kampus sudah menyediakan hal itu. Jadi dengan paham hal itu akan mudah dalam proses rekrutmen nantinya. Apakah sudah menjawab, Zikri? Iya Bang, mungkin sudah jelas. Terima kasih banyak Bang. Iya, Terima sama-sama. kasih, Zikri. Mungkin selanjutnya ada teman-teman yang ingin bertanya. Sebagai informasi nih Bang Yogi, ini juga peserta kita ada dari luar Sumatera juga sepertinya Bang Yogi. Ini luar biasa nih emang. Luar biasa. Jadi mungkin teman-teman yang ada ingin bertanya dipersilakan. Mungkin sambil menunggu yang bertanya nih Bang. Oh nih ada dari Febriansah. Pada Febri persilakan. Halo ya Pak, saya Febriansa dari SMK 2. Apakah bisa nih Pak, tamatan SMK tuh masuk bersaing di dunia pekerjaan gitu? Khususnya di bidang programmer. Oh baik. Sebenarnya ada tokoh programmer lulusan SMK yang sudah sukses menjadi programmer. Bahkan sekarang dia sudah menjadi senior backend di perusahaan besar. Jadi jawabannya itu bisa, tapi bukan dengan belajar dari SMK tersebut. Maksud saya itu kita belajar lagi kebutuhan-kebutuhan menjadi programmer tersebut berdasarkan yang saya sampaikan presentasi tadi. Jadi dengan paham kebutuhan dari pekerjaan tersebut, maka kita walaupun SMK itu lulusan SMK masih bisa, tapi saran saya ngambil S1, ST misalnya. Jadi dengan hal itu kita biasanya itu pekerjaan perusahaan IT consulting itu biasanya membutuhkan ijazah S1. Jadi kalau dia membutuhkan ijazah S1, sedangkan kita SMK, itu bisa menjadi penghambat kita. Jadi jawabannya bisa, namun ada
penghambatnya gitu. Gimana, Dek Febri? Gimana Febri? Siap, siap. Pak. Oke. Jawab. Terima kasih Febri. Mungkin secara gambaran sesuai dengan rekrutmen ya Bang. Kalau emang rekrutmen saat ini membutuhkan SMK ya kita bisa join ke sana. Tapi kebanyakan saat ini ya emang perusahaan-perusahaan memang mencari karyawan-karyawan yang ibarat kata ya minimal strata 1 ya Bang. Gitu ya Bang. Iya benar. Jadi mungkin kalau buat Febri sendiri nanti kalau misalnya pengen fokus ke programmer mungkin bisa jadi nanti ambil S1 programmer di bidang teknik informatika. Itu saran dari kita. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, dari Windy. Dipersilakan Windy. Perkenalkan, saya Windy Alsidinata dari Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, Bang, kan sekarang sebagai mahasiswa informatika, di era teknologi sekarang perkembangannya sangat pesat, dan apakah programmer sekarang perlu mempersiapkan untuk perkembangan teknologi atau ilmu yang didapatkan sekarang udah cukup bisa untuk kemajuan zaman berikutnya? Pertanyaan bagus dan cukup berat ya. Soalnya masa yang akan datang, ya kalau teknologi ini benar kata Windy, ini perkembangannya sangat cepat. Seperti misalnya adanya ChatGPT yang bisa mengcoding langsung. Jadinya mengkhawatirkan bagi programmer akan diambil alih pekerjaannya. Namun ChatGPT ini sebenarnya ada batasan. Jadi misalnya itu kita mau membuat proyek yang besar, misalnya sistem akademik Universitas Brawijaya. Kemudian dibuatkan ke ChatGPT itu tidak bisa karena itu proyeknya besar dan itu biasanya membutuhkan banyak orang. Jadi ChatGPT ini bukanlah menjadi pilihan. Jadi saran saya supaya tidak tergerus zaman atau tidak kena oleh ChatGPT pekerjaan kita, maka kita harus terus belajar. Tidak cukup saja dengan ilmu yang kita sekarang miliki. Ya, seperti misalnya kita belajar dari course-course atau bootcamp yang sudah ada. Begitu sih menurut saya, Windy. Mungkin tambahan ya dikit Bang. Ya, silakan Pak. Ya, kalau misalnya saat ini emang misalnya kita baru belajar Laravel 9, misalnya teman-teman baru belajar Laravel 9, tiba-tiba udah muncul baru nih Laravel 10. Jadi sesuai dari yang disampaikan Bang Yogi tadi, kita harus terus berkembang. Teknologi terus berkembang, ya kita juga terus berkembang. Ya betul ya Bang? Iya benar. Jadi ketika emang misalnya kita punya sistem yang udah bagus, tapi karena pengaruh teknologi yang berkembang, ya kita juga harus mengupgrade sistem yang kita punya. Gitu. Mungkin itu sedikit tambahan. Gimana Windy? Apakah bisa diterima dan Windy? Halo? Oke, mungkin lost jaringan atau seperti apa? Oh ya, gimana Windy? Oke, mungkin udah diterima nih jawaban dari Bang Yogi tadi. Mungkin selanjutnya, dari
pertanyaan baru nih Bang dari Nahlah Farid. Silakan Farid. Ya, Ya Bang, saya dari Universitas Pajajaran ingin bertanya, apakah orang di luar jurusan IT berkesempatan untuk menjadi programmer di perusahaan Bang? Nah kan itu belum ada basicnya Bang di bidang IT. Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Farid. Di luar jurusan IT, sebenarnya itu teman-teman saya itu di luar dari jurusan IT sebenarnya, beberapanya itu di luar jurusan IT. Jadi dengan itu kan nanti ada tes, selain tes administrasi, ada juga tes kemampuan. Misalnya lolos di kemampuannya itu, maka dengan menimbang jurusannya berbeda, maka tetap bisa dilolosin sesuai dari kebutuhan perusahaan. Terkadang untuk yang jurusan IT ditanya tentang sebuah masalah untuk membuat program gitu, dia tidak bisa menjawab. Jadinya yang tidak jurusan IT ini yang diloloskan begitu. Jadi di luar jurusan IT itu bisa peluang, tapi peluangnya itu berkurang dari jurusan IT gitu. Basic pertama kali untuk belajar programmer itu apa ya Bang? Sebenarnya tadi sudah saya jelasin. Pokoknya itu ada 3 hal, yaitu bahasanya. Kita harus pilih dulu bahasanya apa, sesuai kemampuan dan tujuan dan juga kebutuhan perusahaan. Misalnya dilihat dari job test-nya, job recruitment-nya. Kemudian setelah bahasa kita pahami framework-nya. Setelah framework kita pahami database-nya. Kemudian yang keempat yaitu kita pahami data struktur dan algoritma. Baik Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Farid. Waalaikumsalam. Terima kasih Farid. Mungkin gambaran Bang Farid, saya juga sebenarnya dari luar IT informatika sebenarnya. Saya basic awalnya itu jurusan teknik elektro di Universitas Riau, tapi emang sekarang bekerja di programmer Garuda Cyber Indonesia karena saya lihat sekarang ya, karena dulu awalnya itu di ini sedikit sharing aja ya, IT support, dan kita bisa lihat kebanyakan rekrutmen sebagai IT support saat ini salah satunya mencantum paham kayak semacam dasar HTML, CSS, JavaScript. Nah itu kan sebenarnya tools buat programmer sebenarnya kan. Tapi untuk saat ini di IT support juga ada beberapa yang mencantumkan itu sebagai rekrutmen. Dan salah satunya saya dulu kecipratan ke sana. Dan karena dulu kayak ditantang dulu buat sebuah sistem melalui PHP awalnya gitu. Nah sampai sekarang ya kayak udah candu aja jadi programmer di dunia programmer sampai sekarang ya di Garuda Cyber Indonesia gitu. Mungkin teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada Bang, dari Muhammad Rian Bang. Silakan Rian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Insanul Akbar telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, dan Kak Yogi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Al-Rashid dari Universitas Islam Indonesia. Saya di sini ingin bertanya mengenai data science. Untuk yang pertama, apakah benar rumor bahwasanya seorang data science itu beberapa tahun ke depan akan digantikan oleh artificial intelligence dan machine learning? Melihat di sini peran dari seorang data science itu
untuk kedepannya itu mungkin agak diragukan gitu dan bahkan tidak dibutuhkan lagi itu untuk kedepannya. Itu apakah benar ya spekulasi seperti itu? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Darian. Pertanyaan yang cukup sulit dan sangat hangat dibicarakan. Data science itu dia memang benar bisa menciptakan AI yang bisa membuat codingan untuk dirinya sendiri. Namun menurut dosen saya itu perbedaan antara buatan dari manusia dan AI itu bisa berbeda. Misalnya ada perulangan, jadinya kita bisa mendetek bahwa ini manusia atau dari buatan AI. Bahkan ada juga AI yang mendetek ini buatan AI atau bukan. Jadi menurut saya, jika sedang belajar data science, menurut saya lanjutkan saja terus belajar data science dan sambil mengasah diri supaya tidak dikalahkan oleh AI tersebut. Gimana, Rian? Saya ingin bertanya lagi sih. Silakan. Ini mengenai dunia pekerjaan. Apakah benar ya spekulasi bahwasannya S2 itu tidak dibutuhkan dalam dunia kerja? Terima kasih. Baik. Banyak yang bilang kalau misalnya S2 itu tidak terlalu dibutuhkan. Untuk S2 itu sebenarnya sebagai poin plus dalam beberapa pekerjaan. Ada juga itu mensyaratkan harus S2. Dan ada juga itu tidak dibutuhkan. Itu tergantung sih dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya untuk menjadi manajer itu harus S2 atau bahkan cuman poin plus. Itu kembali lagi kepada tujuan dari Rian tersebut. Apakah ingin menjadi individual contributor, maksud saya sebagai programmer aja, bukan sebagai manajerial. Kalau manajerial itu biasanya dibutuhkan S2. Kalau untuk individual contributor atau programmer itu biasanya tidak dibutuhkan S2. Iya. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Rian. Mungkin kita tutup dulu ya sesi pertanyaan. Mungkin saya ingin bertanya sedikit nih sama Bang Yogi. Kalau culture di IBM sendiri, programmer di sana seperti apa, Bang? Kayak kolaborasinya seperti apa? Mungkin nanti bisa kita terapkan di Garuda Cyber Indonesia, Bang. Oh, gitu ya. Baik. Kalau IBM saya itu IBM ada beberapa proyek ya. Cuman IBM saya kebetulan ditempatkan di Bank Mandiri. Jadi saya mengikuti dari kultur dari Bank Mandiri. Jadinya tuh mengikuti dari klien tersebut. Kalau di Mandiri sih itu kerjanya itu sedikit saja, soalnya itu bisa berbeda-beda baik dari kebutuhan dari pekerjanya ataupun kebutuhan dari perusahaan ataupun proyek. Untuk di proyek saya itu dibutuhkan namanya gotong royong, maksudnya kalau misalnya ada satu problem dari suatu tim, maka dipecahkan bersama-sama. Ya begitu sih, Bang Insanul Akbar. Berarti tetap masih ada kolaborasi antara di sini Abang sebagai kayak jatuhnya di Mandiri, mungkin juga ada kolaborasi dengan pihak IBM pusatnya ya, seperti itu ya Bang? Iya, tapi
kan kita itu tidak hanya di kerjanya itu tidak hanya orang IBM. Ya. Kita bekerja dari internalnya sendiri ataupun dari vendornya. Jadi semuanya dalam squad tersebut harus saling kerjasama gitu. Oke. Kalau untuk kolaborasinya Bang mungkin tetap kayak pakai GitHub, GitLab atau Bitbucket. Karena enterprise ya, jadi sangat secure. Jadi Ya. ya Bitbucket tapi sudah di customize gitu. Oke. Oke, terima kasih Bang Yogi atas penyampaian materi hari ini, luar biasa nih. Ada banyak juga pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Bang Yogi? Ya, pesan saya teruslah berjuang dan belajar agar tujuan kita dan tercapai sehingga karir kita dan kualitas hidup semakin meningkat. Ya, luar biasa. Ini perlu digarisbawahi teman-teman. Kalau bisa dikasih huruf merah bold ya. Kita harus terus berkembang karena dunia IT saat ini emang terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mempelajari hal-hal yang baru ya kita bakalan ketinggalan ya Bang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah bertanya tadi, luar biasa pertanyaannya. Nanti mungkin akan ada 3 pertanyaan terbaik di akhir Zoom kita, nanti akan dihubungi sama pihak Garuda Cyber Institute. Teman-teman akan dapat door prize luar biasa dari Garuda Cyber Institute. Mungkin terima kasih sebelumnya Bang Yogi. Saya di sini sebagai kurikulum development di Garuda Cyber Institute mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bang Yogi atas penyampaian webinar kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin sebagai penutup saya kasih sebuah kesimpulannya dari penyampaian kita pada hari ini. Yang pertama itu kenapa kita perlu banget belajar tentang career development, karena yang paling penting ialah kita akan mendapat banyak manfaat buat diri kita untuk karir kita maupun kualitas hidup kita seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Yogi. Kemudian ada beberapa step-step ketika teman-teman emang harus belajar tentang career development, ada self-assessment, kemudian ada tujuan karir yang terarah, sehingga nanti ketika teman-teman pengen fokus, misalnya pengen fokus di back-end developer, ya teruslah berkembang untuk di back-end developer, atau pengen full stack developer, ya terus di full stack developer gitu. Kemudian pengembangan keterampilan, nah mengacu pada yang tadi Bang Yogi sampaikan tentang roadmap back-end, kemudian juga tadi ada front-end untuk roadmap-nya seperti apa, teman nanti bisa belajar dari sana. Yang paling penting yang terakhir adalah peluang karir. Jadi kita menyinggung dari peluang karir yang disampaikan Bang Yogi tadi, bahwa Garuda Cyber Institute sangat membuka peluang buat teman-teman yang ingin berkarir, bergabung bersama Garuda Cyber Indonesia nanti, atau bekerja sama dengan kita di klien-klien kita, teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di Garuda Cyber Institute. Jadi teman-teman yang sesuai dengan standar kita akan kita rekomendasikan ke Garuda Cyber Indonesia. Karena kita sebagai informasi nih teman-teman semuanya, kita udah membuktikan ini Bang Yogi. Kemarin di batch 1 kita baru meluluskan beberapa teman-teman di batch 1 dan alhamdulillah salah satunya udah bergabung bersama kita di karyawan Garuda Cyber Indonesia. Jadi teman-teman, ini suatu peluang buat teman-teman yang mungkin pengen bekerja sebagai junior programmer atau junior programming, bisa melalui kita di Garuda Cyber Institute. Sekali lagi terima kasih Bang Yogi. Mungkin kita untuk next time kita bisa berkolaborasi nih dengan Garuda Cyber Indonesia. Terima kasih Bang Yogi. Di sini saya sebagai moderator. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bergabung. Mohon maaf sudah membuang waktunya teman-teman di siang hari. Jadi saya akhiri dan saya serahkan kepada MC kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan cukup panjangnya materi ya,
Baik, terima kasih yang pertama kepada Pak Insanul Akbar selaku moderator kita yang sudah memandu acara kita pada siang hari ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yogi RK Julian Saputra ST sebagai narasumber kita yang sudah memberikan materi dan mungkin sharing-sharing ya yang sangat luar biasa juga. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yogi dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin saya mau informasikan ya, untuk pertanyaan yang menarik itu, kita langsung umumkan aja sekarang ya, karena mungkin ada yang udah nggak sabar gitu ya. Untuk pertanyaan pertama yang menarik itu, pada peserta bernama Yofi, yang kedua Windy, dan yang terakhir Rian. Jadi untuk ketiga peserta tersebut akan kita berikan saldo Garuda Pay. Itu ada ya dari Garuda Cyber Indonesia juga, masing-masingnya 50.000, dan mungkin boleh di-download dulu ya Garuda Pay di HP-nya masing-masing. Terus nanti kita bakal kasih tahu nih teknisnya secara lebih lanjut by WA di admin ya. Oke, mungkin sebelum diakhiri kita boleh melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman semua. Pak Yogi, Pak Insanul, mungkin boleh on cam semua. Oke, untuk halaman pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ketiga ya yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada seluruh panitia dan teman-teman yang telah mensukseskan acara kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada Pak Yogi, Pak Insanul Akbar. Saya Duha Islami selaku MC pada siang hari ini mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semuanya.